Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Para prajurit saat itu ricuh dengan kebenaran seseorang bernama Fuji. Cham mencoba menenangkan kegaduhan ini dengan alasan pasti itu orang dari ratu dan tidak mungkin Fuji ada di sini karena gereja Banet dulu sudah menyegilnya. Akan tetapi para prajurit tidak mau tahu dengan apa yang dikatakan Cham. Mereka tetap akan melihatnya dari dekat. Cham langsung dipukul salah satu orang di sana, membuat Fuji mendatangi mereka dan menjelaskan kebenaran semuanya pada mereka. Cham diminta Fuji melepaskan bajunya karena akan diobati Fuji. Setelah selesai mengobati Cham, Fuji pergi dari sana. Saat itu Cham berkata, "Kalian harus ingat apa yang terjadi di Renrir berapa bulan terakhir ini, apa yang kalian kerjakan selama ini, dan di tengah semua ini, dialah yang melakukannya. Apa kalian pikir bisa melakukan ini semua? Jika di sini ingat bahwa ibunya pernah ditolong Fuji, dan ternyata banyak yang telah dilakukan Fuji untuk membantu keluarga prajurit. Hal itu membuat para prajurit baru memikirkan perbuatannya tadi. Pagi harinya Fuji akan melanjutkan pekerjaannya, membangun rumah kembali. Rumah yang dituju Fuji belum terpasang akarnya Fuji, jadi dirinya harus melalui pasar dengan jalan kaki menuju ke sana. Mungkin kejadian malam kemarin membuat Fuji stres, tapi Fuji akan tetap melakukan pekerjaan ini sampai selesai. Fuji berpikir, semua orang di sini bekerja demi kota. Fuji dan kawan-kawan telah bekerja keras menuju tujuan yang sama, untuk perang, untuk melindungi apa yang sudah diambil dari mereka. Saat ini Fuji menjadi pusat perhatian di pasar, dan para prajurit juga ada banyak di sana. Bon mendatangi Fuji, melihat semua aman, tidak ada yang membuat rusuh. Mesar pun juga datang. Dengan melihat berdirinya para prajurit, Mesar sudah paham para prajurit loyal pada Fuji karena Fuji menyelamatkan mereka. Tuan Putri Ame juga datang menyambut Fuji dan mengajak Fuji menuju ke kastil. Tuan Putri sudah mengetahui semuanya apa yang dilakukan Fuji selama ini. Karena itu, Tuan Putri sangat berterima kasih. Walaupun Fuji juga berniat akan membangun kastil sendiri jika Putri Alme berniat mengeluarkan Fuji dari kota. Alme meminta Fuji untuk menemui ayahnya atau si raja. Saat tiba di kamar raja, tak ada orang di sana. Fuji merasakan perasaan seseorang dari jauh. Hal itu membuat Fuji membatalkan bertemu dengan sang raja. Segera Fuji mendatangi perasaan itu. Terlihat seseorang sudah tua terbaring sendiri di kursi rodanya. Fuji bertanya, mengapa seseorang yang sedang sakit seperti dia tinggal sendiri di kastil ini? Fuji akan mengobatinya. Akan tetapi orang itu menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun saat ini. Bahkan dirinya tidak bisa menggerakkan lengan maupun kakinya. Lalu dia bertanya, "Kamu bukan orang sini kan? Mengapa kamu ada di sini?" Apa yang dikatakan orang itu membuat Fuji tidak bisa melakukan apapun pada orang itu. Hal itu membuat orang itu senang, karena Fuji sudah percaya dengan perkataannya tentang kesehatannya. Fuji bertanya pada orang itu, apa yang akan Fuji lakukan? Orang itu menjawab, Fuji tidak perlu bertanggung jawab beban ini. Fuji meminta izin pada orang itu, bahwa Fuji ingin melakukan sesuatu untuk terakhir kalinya, untuk orang itu. Orang itu ingin Fuji membantu mereka yang dirinya tinggalkan. Saat itu Alme datang dan berkata, "Ini waktu yang tepat. Bolehkah aku memberikan Renrir di tangan manusia abadi legendaris ini?" Orang itu percaya pada Fuji dan akan mendukungnya. Dodoran dari Renrir. Mereka akan merobohkan kastil dalam 4 hari. Fuji berterima kasih pada Putri Ame. Akan tetapi, Fuji masih tidak percaya akan mendapatkan izin dengan mudah. Ame menjelaskan saat Fuji menemukan ayahnya atau si raja, dirinya merasa bisa mempercayai Fuji, berbeda dengan gereja Banet yang bodoh. Fuji menjelaskan, dirinya benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit seseorang. Alme membuka topengnya. Hal ini menunjukkan bahwa Alme benar-benar percaya dengan Fuji. Sedangkan di luar kastil, Pokoa, Aris, Cabo, dan semua pasukan Bon datang membantu Fuji dan kawan-kawan aliasinya. Akhirnya datanglah pembangunan kembali kastil. Persiapan penyerangan terus dilakukan. Perasaan aneh yang Fuji rasakan semakin terasa. Walaupun semua berada di bawah, perasaan semua orang di bawah bisa Fuji rasakan semuanya.
dan kekuatan Fuzi semakin melemah karena terlalu bekerja. Waktu sudah tinggal 2 minggu untuk perang melawan para knocker. Seperti biasa, Pokoa yang gabut sedang berjalan-jalan bertemu dengan Kai yang sedang membuat senjata baru untuk persiapan perang. Lalu berlanjut ke Hilo yang sedang berlatih panah sama dengan yang lain untuk mempersiapkan perang. Pokoa tahu saja jika Hilo tampan, akan tetapi Hilo tidak merespon godaan Pokoa karena Hilo di sini tidak sedang membuang waktunya untuk urusan yang tidak penting yang sering disebut berkencan. Karena hal itu, Pokoa mundur alon-alon sampai bertemu Mesar. Pokoa dan Mesar sudah kenal lama, jadi mereka akrab. Jadi Pokoa meminta Mesar memperkenalkan temannya yang mempunyai muka ganteng untuk Pokoa. Tapi sebelum Mesar menjawab, dirinya dipanggil Bon untuk mencari Kai dan Hilo. Pokoa berlanjut bertemu Fuzi. Segera dia mengajak Fuzi main, tapi Fuzi sedang sibuk menghapus barang-barang tempur ini untuk persiapan perang. Lalu Pokoa melihat Eko. Fuzi berkata, dia Eko, dia tidak bisa berbicara, jadi meminta Pokoa bersikap baik padanya. Pokoa langsung cek kondisi fisiknya Eko, ternyata kecil. Lalu ternyata si kuda juga ada di sana. Saat itu Kahak memberitahu Fuzi, dia sedang dicari Bon. Fuzi mengerti, segera dia pergi. Hal itu membuat Pokoa sebal, karena tidak ada yang bisa diajak Pokoa untuk bermain bersamanya. Melihat hal itu, Kahak mengajak Pokoa makan bersamanya. Pokoa berkata, ya baiklah. Pokoa menyukai fisik Kahak, tapi tidak menyukai isi hatinya. Jika menjadi pacar, pasti Pokoa menolaknya langsung dan bertanya, apakah Kahak masih mencintai Fuzi? Meski wujud yang disukai Kahak tidak ada pada Fuzi, Kahak akan selalu mencintai Fuzi apapun wujudnya. Adegan berganti ke Fuzi yang bertemu Bon. Bon meminta beberapa zat yang digunakan Fuzi untuk membuat tidur pasukan Bennett dulu. Fuzi memberikannya, dan saat itu juga Fuzi tertidur. Aliasi mereka tiba bertemu dengan Bon. Bon bertujuan mengajak mereka semua berkumpul untuk memberikan info sebanyak mungkin yang Bon tahu. Dan kemudian para aliasi harus memutuskan jika benar-benar ingin menjadi bagian aliasi ini. Bon meminta jubah hitam memberikan kekuatannya supaya para aliasi bisa melihatnya. Para aliasi bingung karena Bon seperti orang gila berbicara sendiri, hal yang tidak diduga. Mereka para aliasi terkejut melihat jubah hitam berada di tengah pertemuan mereka. Bon menjelaskan ke aliasi, dirinya sudah mempunyai kekuatan melihat segala roh sejak kecil dan bertemu jubah hitam saat kenal Fuzi dulu. Saya pernah mendengar cerita ini seperti yang ada di buku Tonari. Jubah hitam berkata kalau dirinya bukan iblis maupun roh, dan orang seperti Bon itu orang yang unik. Kekuatan melihat roh sangat jarang ada di manusia. Bon bertanya kemana arah tujuan aliasi ini kepada jubah hitam, karena menurut Bon, pemimpin aliasi bukanlah Fuzi, melainkan jubah hitam. Bon juga tahu bahwa jubah hitam bisa menghentikan perang akan datang dengan kekuatannya. Jubah hitam tidak pernah mencobanya, tapi dirinya percaya bisa menghentikan peperangan yang akan datang. Bon bertanya, lalu kenapa jubah hitam tidak melakukannya? Jubah hitam hanya ingin memastikan. Dia ingin menjamin bahwa Fuzi mendapatkan semua hal yang bisa jubah hitam lakukan, meski banyak orang yang akan mati. Jubah hitam percaya hal itu untuk membantu pertumbuhan Fuzi. Jubah hitam melakukan ini karena suatu hari Fuzi akan menggantikannya. Jika itu terjadi, jubah hitam bisa hilang. Mesar berkata, karena itu kamu menciptakan Fuzi, atau bahkan kamu ingin hilang. Adegan berganti ke Pokoa yang bertanya pada Kahak, kenapa Kahak masih menjaga knocker di tangannya. Kahak tidak bisa berpisah dengan knocker di tangannya, karena tubuhnya telah bersama dengan knocker selamanya. Jika Kahak berpikir akan berpisah dengan knocker ini, dia pasti tidak tahu jalan hidup barunya. Hal ini seperti ketika kamu lahir di dunia ini, tidak bisa memilih orang tua. Kahak merasa hal itu sama dengan cara itu. Pokoa berkata, hei bapak tangan kiri, kamu sudah mengandalkan Kahak cukup lama. Jadi tidak kamu pikir, saatnya kamu kembali dari mana kamu berasal. Adegan balik ke Bon yang bertanya pada jubah hitam, kenapa jubah hitam tidak melepaskan Fuzi? Jubah hitam akan melepaskan Fuzi suatu saat nanti. Melanjutkan Kahak dan Pokoa, knocker di tangan Kahak menjawab pertanyaan Pokoa tadi. Jika knocker di tangan Kahak pergi dari sini, knocker itu tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dirinya merasa seperti semua hal yang sudah dia lakukan akan hilang. Hal itu yang membuat knocker di tangan Kahak takut pergi meninggalkan Kahak. Bon terus bertanya pada jubah hitam tentang menghentikan knocker. Apa tujuan knocker? Siapa dalang dalam knocker? Jubah hitam hanya diam
Knocker di tangan Kahak menulis. Para Knocker berkomunikasi dengan perasaan mereka. Dalam pandangan Knocker, rasa sakit itu seperti kejahatan. Para Knocker tidak akan mengampuni wadah yang mengizinkan kejahatan tersebut. Dan apa yang memicu penyerangan Knocker adalah rasa emosi itu sendiri. Adegan balik ke Bond. Jubah hitam akhirnya menjawab. Bond diminta mati lebih dulu supaya tahu semua pertanyaannya tadi. Bond berkata, apa yang kamu katakan adalah bahwa untuk memahami mereka harus menjadi jiwa tanpa tubuh, sama seperti mereka. Tanpa ada yang sadar, Mesar dari belakang menancapkan pedangnya ke jantung jubah hitam. Terlihat jubah hitam bisa terluka. Mesar langsung terpental keras. Jubah hitam tanpa perlu memakai tangannya, dirinya bisa mencabut pedang itu dan merusak pedang Mesar.